أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal ikhlasa fi a'malina kulliha wa nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatik fala haula wala quwwata illa bika ya rabb. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak ada harganya ini. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak menghargainya. Padahal apabila seluruh makhluk di muka bumi ini dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala dari awal hidup mereka sampai mereka mati, maka pujian itu semua tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mendekati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan siapapun itu yang mengikuti jalannya, begitu juga kepada para penuntut ilmu syar'i. Dan kita meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam seluruh urusan kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 10 jalan keluar dari azab akhirat. Ya, kalau antum lihat di YouTube ya, silahkan di subscribe. Kalau dilihat di YouTube itu kita baru sampai pembahasan sholat jenazah. Ya. Artinya ada 10 jalan keluar dari azab akhirat. 3 di dunia, 3 di akhirat, dan 3-nya lagi di barzakh. 3 yang di dunia kita sudah bahas. Yang pertama adalah taubat, dapat menghapuskan seluruh dosa kita. Yang kedua ada musibah-musibah. Yang ketiga ada amalan soleh yang kita lakukan yang menghapus dosa-dosa sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu ketika di alam barzakh, yang pertama kali adalah sholat jenazah. Terakhir adalah sholat jenazah yang menjadi syafaat untuk kita nanti. Nah, pembahasan yang selanjutnya, penolong atau jalan keluar yang kelima berarti ya. Karena 3 di dunia, 1-nya sudah kita bahas sholat jenazah yang di barzakh. Sekarang yang kelima adalah penolong-penolong di alam kubur nanti. Yaitu ada 3 hal. Ada yang tahu kira-kira apa? Ada 3 hal, ada suatu hadis yang menyebutkan 3 hal. Yang mana 3 hal ini dapat menjadi penolong kita di kubur. Yang mana ketika kita wafat, amal soleh kita terputus. Apa hadisnya? Antum tahu apa namanya 3 hal ini? Amalan jariyah, betul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam wafat, meninggal, "in qata'a amaluhu illa min thalath." Semua amal solehnya terputus. Enggak bisa beramal lagi dia. Kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat.
Yang ketiga, awwaladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Nah, itu insya Allah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Coba sekarang kita semuanya bayangin deh. Kalau seandainya sekarang kita lagi di alam kubur, jemaah. Kira-kira alam kubur kita itu kubangan azab atau surga atau nikmat kubur? Kalau seandainya kita masih ngewanti-wanti, kayaknya roman-romannya nih disiksa, naudzubillah, nanti dikubur. Nah, berarti jangan tunggu sampai nanti diazab. Sekarang mumpung kita berada di angan-angannya para jenazah, sekarang kita berada di angan-angannya para jenazah, jemaah. Para jenazah berangan-angan bisa beramal. Sekarang kita berada di angan-angannya mereka, maka lakukan sebelum seperti mereka penyesalannya. Seperti para jenazah itu. Ya. Yang pertama kita bahas yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ya. Apa itu sedekah jariyah? Jariyah itu artinya apa? Jariyah itu artinya mengalir. Mengalir. Nah, apa bedanya sedekah jariyah sama sedekah bukan jariyah? Yang membedakan itu adalah manfaatnya, jangka waktu dari manfaat sedekah itu. Sedekah biasa, itu antum bersedekah, terus manfaatnya langsung hilang. Misalnya antum ngasih makanan, ketika dimakan udah hilang kan manfaatnya, jadi kotoran. Tapi kalau sedekah jariyah, antum kasih sedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya seperti wakaf gitu ya, manfaatnya itu lama. Selama manfaat itu digunakan oleh yang kita sedekahi, semua pahalanya masih mengalir ke kita, bahkan sampai kita dikubur. Ya, luar biasa. Itu amalan yang sangat luar biasa. Nah, di sini para ulama atau diantaranya adalah Imam Suyuti rahimahullahu taala menyebutkan di dalam sebuah bait syair apa saja sedekah jariyah yang afdol. Ya. Bait syair bahasa Arab, tapi Anda bacakan bahasa Indonesianya. Di antaranya sedekah jariyah yang afdol adalah wakaf. Antum mewakafkan apapun itu di jalan Allah, seperti contohnya mewakafkan Al-Quran dan sebagainya macamnya. Ada juga bina'u masjid anil mayyit. Bisa juga antum membangun masjid atas nama jenazah, atas nama sang mayit. Di Mekah kalau tidak salah ada masjid namanya Masjid Ar-Rajhi. Masjid Ar-Rajhi itu masjid yang bisa menampung sekitar 18.000 orang. Dan itu dibangun sama anaknya atas nama ibunya sendiri. Jadi ada tulisannya di masjid itu, saya membangun masjid ini untuk ibu saya. Jadi luar biasa. Bayangin kalau ada satu orang yang sholat di masjid itu, makanya kata Rasulullah SAW, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, falahu mithlu ujuri man amila bihi, maka baginya pahala semisal orang yang mengamalkan itu, min ghairi an yunqasa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala mereka yang mengamalkan. Kalau antum misalnya, walah hatta misalnya antum bangun masjid, ada pembangunan masjid, qadarullah ada duit 100.000, ana transfer lah buat pembangunan masjid. Itu seandainya ada satu orang yang sholat, terus antum sholat di situ juga, berarti seakan-akan antum sholat 2 kali, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu. Kalau seandainya satu masjid, gimana? Ini umum, kata man da'a ila huda ini umum. Bahkan para ulama menyebutkan muadzin, ada hadisnya, Anda lupa teks hadisnya, tapi kata di teks hadis tersebut bahwa muadzin pahalanya seperti orang yang sholat datang ke masjid itu. Semua pahala orang yang sholat ke muadzinnya. Hadisnya sahih. Bayangin, semuanya. Luar biasa. Panen besar. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren, biasanya sebelum waktu sholat itu mic adzannya udah ada peci. Kalau nggak ada sarung di situ buat ngetap ya, buat ngebooking. Ini ana adzan di sini, nggak boleh ada adzan. Saking luar biasanya. Ya. Di antaranya binaul masjid seperti itu, atau ada juga waqful amwalil musa'adah li talabatil ilm, ya. Antum mewakafkan harta untuk membantu para penuntut ilmu. Ya, di antaranya para ulama ini disebutkan bahwa sedekah jariyah yang paling afdol di antaranya adalah mensedekahkan harta kepada penuntut ilmu. Kalau seandainya penuntut ilmu ini antum beri sedekah, terus dia belajar,
Selama dia belajar itu kan kebaikan semua ngalir pahalanya ke antum. Lalu dia dakwahkan ilmunya, semua orang yang dapat hidayah pahalanya ke antum semua tuh. Semuanya, itu luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi antum mengislamkan seseorang. Ya. Kalau antum mengislamin misalnya jadi sebab Islam seseorang, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Itu setiap dia sholat, setiap amal solih apapun dari A sampai Z antum kecipratan 100% tanpa mengurangi pahala dia. Dia ajarin anaknya, pahala anaknya juga ke antum. Dia ajarin anaknya ngajarin ke anaknya lagi, wah luar biasa. Jadi seakan-akan kalau antum ngislamin seseorang itu antum kayak membangun satu generasi yang amalannya semuanya ngalir ke antum. Mungkin sekarang nggak kerasa, nanti pas di surga tahu-tahu kok jadi nikmat kubur nih. Padahal udah takut banget kita sebentar lagi naudzubillah misalnya mau diazab ketika dikubur. Tapi tahu-tahu berubah karena orang yang antum jadi jalan hidayah itu terus sholat terus sehingga pahalanya ngalir berubah jadi nikmat kubur. Ya. Atau diantaranya insya maktabah, antum membangun maktabah perpustakaan, ya, untuk kaum muslimin bisa jadi. Atau kalau zaman sekarang itu banyak dakwah sosial, ya, sosial media. Antum bisa ikut wakaf ke studio, ya, ada studio buat nasyri dakwah, buat menyebarkan dakwah. Antum bisa tuh sedekah di studio itu. Setiap ustadz yang ceramah semuanya pahalanya ngalir ke antum. Orang yang dengar ceramah itu semuanya ngalir ke antum. Apalagi zaman sekarang luar biasa jamaah. Ya, luar biasa. Nggak ada istilah buat tidak melakukan sedekah jariah. Karena sudah banyak nih jalan untuk kita. Tinggal mau apa enggak kita. Ya. Di antaranya juga membangun rumah sakit. Ya. Membangun rumah darul aitam. Ya. Wal aramil, rumah untuk para yatim dan janda. Ya. Bisa juga membangun sekolah-sekolah. Atau membangun suatu bisnis yang harta dari bisnis itu untuk sedekah-sedekah jariah. Untuk kaum muslimin yang gak mampu, untuk rumah aitam, rumah yatim, dan sebagainya macamnya. Jadi ini sangat luar biasa, sangat banyak pembahasan tentang sedekah jariah. Tapi itu diantara keluar biasaannya sedekah jariah, ya. Terutama kalau antum tahu, karena kita mungkin hidupnya di kota terus. Kita gak tahu gimana di pelosok-pelosok sana. Orang-orang yang haus ngelihat kaum muslimin, bukan haus iman, bukan, haus ngelihat kaum muslimin. Entah anak udah cerita atau belum ya, ketika dulu sepertinya udah ketika anak di Tengger. Jadi anak dulu ketika kuliah anak amanahi untuk menjadi ketua dakwah di Tengger di Bromo. Nama suku Tengger. Itu semua suku di situ mayoritasnya Hindu. Anak kalau mau cerita takut waktunya habis nih. Nggak apa-apa ya. Mayoritasnya Hindu. Dan jauh, yang namanya Bromo tuh jauh. Dan antum di situ ya, di desa itu, kan macam-macam desanya. Satu desa itu besar. Satu desa cuman ada musola satu. Desanya besar. Karena mayoritasnya Hindu, jadi ada musola satu yang bangun pun kampus. Akhirnya kita mahasiswa yang ditugasin dakwah di situ ya tidurnya di situ. Yang namanya Gunung Bromo, antum udah pakai sleeping bag, pakai selimut lagi masih dingin. Udah kaos kaki 3 rangkep masih dingin. Kalau dilepas tangannya kaku, antum tabuk-tabuk nggak kerasa saking dinginnya. Dan di situ sedikit yang bisa bahasa Indonesia. Antum ngomong sama mereka nggak bisa. Akhirnya dakwah kita cuma pakai satu dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan seperti baksos. Karena kalau lisan nggak bisa, nggak ada yang bisa Jawanya Jawa Kromo. Jawa Kromo tuh yang yang kerajaan gitu ya, yang mboten saged gitu. Itu agak sulit ya. Kalau kita biasanya ngapak ya kalau anak. Dan itu nggak ada yang bisa. Ada qadarullah, ada satu mahasiswa yang bersama kita, karena kita waktu itu 6 orang, satu mahasiswa yang bisa bahasa Kromo, tapi apa istilahnya introvert gitu ya, nggak berani ngomong di depan orang, gemeter dia. Nah, akhirnya udah nggak bisa, nggak ada harapan. Akhirnya kita dakwah bilhal, dakwah dengan baksos. Jadi setiap mahasiswa di depan kamarnya kita taruh kardus buat ngasih baju-baju bekas. Intinya, singkat ceritanya karena nggak bisa terlalu panjang, singkat ceritanya adalah kita ke rumah-rumah mereka.
Ketika sudah selesai dakwah kita di sana, terus kita pulang, kita dapat telepon. Jadi ketika kita mau masuk suatu desa itu wajib ada satu orang jadi kunci. Biar kita tahu gimana adatnya, biar kita tahu gimana kehidupannya. Takutnya kan kita orang kota salah adab malah bikin jelek, bukannya berdakwah di situ. Orang kunci ini ngomong ke kita, Afwan, Mas, jadi di sini kalau misalnya ada mahasiswa mau ke sini jangan ke sini dulu karena di sini ada acara-acara Hindu. Jadi yang muslim juga ikut motong babi, makan babi kayak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak ada akses buat ilmu. Orang mau dakwah susah di sana, jauh, dingin, bahasanya susah, mau ngomong nggak paham mereka. Satu-satunya dengan dakwah hal dan dakwah hal seperti itu. Bekasnya cuma kita kasih pakaian udah selesai itu, mereka nggak tahu bagaimana sholat. Mungkin sholat ketika kita datang aja, pas kita pulang mereka potong babi lagi, makan lagi. Dan mereka nggak dapat dosa karena mereka dapat uzur bil jahal, uzur karena nggak tahu. Yang dapat uzur nggak tahu cuma dua, orang yang nggak ada akses ilmu dan mu'alaf. Nah, kalau kita nggak ada yang mu'alaf, dan walaupun mu'alaf pun pasti udah lama Islamnya. Dan kita juga nggak ada yang nggak ada akses ilmu. Subhanallah, sekarang udah antum buka streaming YouTube ada ustadz banyak di situ. Ya, itu sedekah jariah jamaah. Jadi mengislamkan kaum muslimin itu luar biasa. Walaupun alhamdulillah kebanyakan di antara mereka itu muslim. Ya, di suku-suku itu muslim. Akan tetapi kita nggak bisa ngajarin amalannya. Jadi muslimnya cuma saya muslim. Kan kita tadi ketika mengislamkan seseorang, amalan mereka masuk ke kita. Tapi ketika kita islamin seseorang, dia cuma menyandang nama Islam, tapi amalannya nggak ada. Dan mereka kalau ketemu mahasiswa, ya Allah, rasanya tuh iman kita naik. Ada seorang muslim datang, disambut segala macam. Tapi ya sayangnya itu nggak ada akses di sana. Ya. Luar biasa kalau mengislamkan seseorang ya. Siapa Dr. Zakir Naik ya, itu luar biasa itu. Udah jutaan orang diislamin, pahalanya wah nggak kebayang, insya Allah. Itu yang pertama. Ya, dan sedekah jariah ini adalah sedekah yang paling cerdas. Antum kalau mau sedekah cerdas, sedekah jariah. Karena ngalir, antum dikubur masih ngalir pahalanya. Lalu yang kedua adalah apa? Setelah sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat di sini apa jamaah? Apakah ilmu dunia atau ilmu syar'i? Menurut antum apa? Ilmu syar'i atau ilmu dunia? Ilmu syar'i. Iya. Karena di sini masuknya ke akhirat ya. Kalau ilmu dunia ya namanya dunia berarti. Akan tetapi bisa diniatkan ilmu dunia untuk akhirat. Ya seperti itu. Kalau kita ngebahas tentang ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, terkadang kita berpikir, ini kayaknya nggak bisa ana dapat nih pahala nih. Ana bukan alim, ana bukan segala macam gitu ya. Nah, itu ada jalan keluarnya jamaah. Tapi sebelum kita bahas jalan keluarnya, kita bahas keutamaan dari ilmu syar'i dulu. Ya. Pertama ada perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail bin Ziyad. Berkata kepadanya bahwa ihfadz ma aqul. Hafalin apa yang ana omongin. An-nasu thalatha. Manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama alimun rabbani. Seorang alim, ilmu agamanya tinggi dan ibadahnya juga lancar. Rabbani, ibadahnya lancar. Yang kedua ada muta'allimun ala sabili najatin. Orang yang menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Di atas jalan yang selamat. Yang ketiga ada hamajun ri'aun. Ada yang mohon maaf nih. Hamaj itu kalau diartiin ke Indonesia artinya gembel. Orang yang hina. Ri'a sama. Kenapa disebut gembel? Karena orang yang gak ada ilmu sama sekali. Pada zaman dahulu itu disebut orang ami. Orang apa? Awam. Ya, awam itu artinya orang mohon maaf rendahan. Nah, kata Ali, wahamajun ri'aun ittiba'u kulli nafi', kulli na'iq. Dia mengikuti setiap orang yang teriak. Nah, ciri-ciri orang yang enggak berilmu itu seperti ini. Ngikutin ada kabar apapun mudah terpengaruh dia, diombang-ambing sama fitnah. Setiap ada orang yang menyeru, dia ikut. Oh, di sini ada politik ini, ikut. Oh, di sini ada ini, ikut. Kabarnya diikutin. Nggak selesai-selesai. Padahal itu semua nggak ada manfaatnya. Dikirim pesan,
bahwa malam ini telah terdengar dentuman Ya'juj dan Ma'juj. Kalau tidak di-share dalam waktu sebulan Anda akan tertimpa kemiskinan. Allah, langsung di-share sama dia. Nah, ini muskilah begini. Karena apa? Nggak ada ilmu. Ya. Yamiluna ma'akulli rih, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia ngikutin semua angin. Anginnya ke barat, dia ke barat, ke sini, bolak-balik nggak jelas, ombang-ambing. Lam yastadhi'u binuril ilm. Mereka tidak punya penerang dari lampu cahaya ilmu. Ya. Walam yalji'u ila ruknin wathiq, dan mereka tidak mau berlindung di rukun, di tiang yang kuat. Artinya nggak punya pegangan. Kalau ada angin, orang megang ke tiang nggak ke bawah, tapi dia ke bawah ke sana ke sini karena nggak ada ilmu. Akan tetapi jamaah, antum lihat zaman sekarang gimana kita sama ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu disebut kuno zaman sekarang. Orang yang menuntut ilmu disebut nggak punya masa depan. Orang yang menuntut ilmu disebut orang yang nggak ngikutin tren, nggak ngikutin zaman. Coba ana tanya, yang bapak-bapak nih, kalau seandainya ada dua orang yang melamar anak bapak, yang satunya insinyur tajir, satunya lagi hafidz Quran fakir, mana yang dipilih? Kalau antum bilang hafidz Quran fakir, kudu ada pendeteksi alat kebohongan nih, bener apa? Nah, itu menggambarkan keadaan kita itu. Menggambarkan keadaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Itu ayat jamaah, ayat yang pertanyaan tapi nggak perlu jawaban. Ayat itu artinya, katakan apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ada yang jawab nggak sama, ada yang jawab sama, nggak mungkin. Semuanya bilang nggak sama, orang berilmu dan nggak. Walah hatta ilmu dunia juga nggak sama. Padahal jamaah, barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, maka ilmunya dulu yang dipilih. Ilmun yuntafa'u bihi. Karena ketika antum berilmu, antum ajarkan orang lain, luar biasa. Para ulama, para mufti, orang-orang yang menulis buku, setiap orang yang dapat hidayah itu, wah, luar biasa itu. Sangat luar biasa. Ya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ka'abid, fadlul alimi wal abid. Keutamaan antara orang yang berilmu dan ahli ibadah, kafadli ma'adnakum, seperti keutamaanku, kata Rasul, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, wahai para sahabat. Rasulullah sama para sahabat yang paling junior. Kenapa? Orang ahli ibadah itu bisa ketimpa fitnah. Di zaman fitnah kayak gini, gampang ahli ibadah kena fitnah. Justru di zaman fitnah yang paling perlu kita bentengi diri kita itu adalah dengan nuntut ilmu, bukan dengan banyak ibadah saja. Betul dengan ibadah, tapi ilmunya juga. Ada athar ya, bukan hadits, ada athar. Kalau tidak salah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa syaitan itu lebih takut dari satu ahli ilmu daripada 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah mereka nggak punya ilmu. Bisa jadi mereka ibadah belum tentu ibadahnya diterima karena nggak ada ilmu. Bisa jadi mereka ibadah bukan didasari ibadah yang benar, bukan didasari dengan keikhlasan. Tapi kalau orang berilmu bisa dia memanage hatinya, memanage gimana ibadahnya sesuai apa tidak sama yang diajarin sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menuntut ilmu itu nomor 1. Bahkan jamaah, seekor burung yang hina, kata para ulama, bisa berani di hadapan seorang nabi yang ilmunya sangat luar biasa. Yang jin sama manusia sama seluruh burung tunduk kepada nabi ini. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Burung ini burung apa? Burung hudhud. Antum lihat di surat yang menyebutkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tafaqqadat tayr, ketika Nabi Sulaiman nyari-nyari
Mana burung hudhud nih? Faqala ma liya la aral hudhud. Mana ana enggak ngeliat hudhud? Kalau seandainya dia datang, la adbahannahu, saya bakal sembelih itu burung. Dipanggil enggak datang, ini gimana? Kecuali kalau dia mendapat sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat saya tidak membunuhnya. Kalau datang udah niat Nabi Sulaiman, saya penggal ini burung, kurang ajar, dipanggil enggak datang. Tahu-tahu burungnya datang bilang apa? Ahattu bima lam tuhit bihi. Kata dia, saya punya ilmu yang kamu nggak punya. Digituin sama burung hudhud. Nabi Sulaiman nggak jadi marah dia. Karena luar biasanya ilmu tuh seperti ini. Ahatu bima lam tuhit bihi. Saya tahu ilmu yang kamu nggak tahu. Ilmunya tentang apa? Tentang Ratu Bilqis. Dikasih tahu Ratu Bilqis bla 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 bla. Nggak jadi disembelih. Ini pernah kejadian seorang murid bilang ke ustaznya, Ustaz, ana a'lamu ma la ta'lam. Ana tahu sesuatu yang kamu enggak tahu, Ustaz. Kata ustaznya, kurang ajar ente ya. Kok bisa sama guru bilang kayak gitu? Harusnya ente, ilmu itu rizki dari Allah gitu. Padahal sebenarnya enggak apa-apa bilang seperti itu. Ana tahu sesuatu yang belum Ustaz tahu misalnya gitu, enggak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik ya, karena ini anak kecil ngomong seperti ini. Ustaznya marah. Sama anaknya ngomong apa? Ustaz, antum tidak lebih alim daripada Sulaiman. Dan ana nggak lebih terhina daripada burung hudhud, dia bilang gitu. Maksud ustadznya kenapa? Dibacain ayatnya nih sama si santri ini, masya Allah. Akhirnya nggak jadi marah ustadznya. Benar juga ya, hudhud aja gitu. Nah, artinya bahwa seorang penuntut ilmu diagungkan dalam agama Islam, diagungkan. Para ulama-ulama di Mekah, di Madinah, di Basrah, dimanapun itu. Kebanyakan di antara mereka itu adalah dari kalangan mawali. Mawali itu dari hamba sahaya. Seperti Hasan al-Basri. Ya, dia dulunya dipecut. Sekarang jadi ulama besar yang semua orang ada di sekitarnya. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, seakan-akan pecutan Hasan dulu itu, pas masih kecil itu, adalah perhiasan yang ia pakai sekarang pas ketika jadi ulama. Artinya rata-rata mawali semuanya. Sedikit orang-orang yang dari kalangan orang kaya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ibunya ngejual apa? Jual rumah. Biar Imam Syafi'i bisa pergi nuntut ilmu. Karena tahu gimana agungnya ilmu. Seperti itu. Ya. Akan tetapi hati-hati ya, menuntut ilmu itu harus dengan apa? Keikhlasan. Ini luar biasa. Di zaman fitnah, banyak sosmed ya. Aduh. Gampang banget nih. Ada orang ujuk-ujuk entah belajar di mana, dia posting bacaan Qur'annya, walaupun kita katakan bukan berarti orang bacaan Qur'an di posting itu nggak boleh, nggak. Kalau dikatakan dapat manfaat, iya, dapat jariah, iya, bisa jadi dia wafat, orang denger murotalnya dapat pahala jariah. Cuman kan fitnahnya nih tipis-tipis di hati. Hati kita kan lemah. Dia nggak tahu belajar di mana, dia posting auzubillah, diposting banyak, tahu harim-harim pada ngikutin. Banyak cewek-cewek yang follow dia gitu kan. Setelah itu dia menikah, dipilih satu harim yang dipilih, terus namanya Hari Patah Hati Nasional. Karena sang qori ini telah menikah dengan, gimana begini? Bukan karena Allah ini sih, karena harim. Nggak dapat pahala. Dan wal'iyadzu billah. Ada satu hadis yang sangat mengerikan, jemaah. Rasulullah SAW bersabda bahwa awwalul khalqi tusa'aru bihi naru jahannam. Ada 3 orang yang menjadi makhluk pertama bahan bakarnya api neraka. Di antaranya adalah seorang alim, seorang qari'ul Quran. Ketika dihadapkan ke Allah, ditanya sama Allah, ngapain kamu menuntut ilmu dulu? Dia bilang, aku menuntut ilmu ikhlas karena engkau ya Allah. Aku ngajarin manusia karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Biar disebut alim, sebut qari. Wal'an faqad qil. Sekarang ente sudah dapat semua itu. Sekarang masuk neraka jahanam. Yang keduanya, apa? Orang yang mati syahid. Yang berperang di jalan Allah, yang paling puncak amalannya. Berperang, melawan orang kafir, harusnya mati syahid. Nggak ada dosa, udah. Dosa besar, dosa kecil dihapus sama Allah. Harusnya. Auto surga, tanpa hisab. Tapi sama Allah ditanya, kenapa kamu berperang? Saya berperang karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Ente berperang biar disebut jagoan, disebut berani. Ente sekarang udah dapat masuk neraka. Yang terakhir adalah ahli sedekah. Orang yang dermawan. Yang sedekah miliaran. Ditanya sama Allah, biar apa? Karena engkau ya Allah bohong.
biar disebut dermawan, masuk neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis disampaikan kepada Muawiyah. Muawiyah langsung nangis. Nangis yang sampai cekukukan. Sampai kayak gitu nangisnya. Apa kata Muawiyah? Ini 3 orang adalah ahli Quran, adalah orang yang dermawan dan orang yang berjihad. Apalagi selain mereka, apalagi kita. Kita bukan termasuk dari mereka. Gimana nanti kita di akhirat, kata Muawiyah. Lalu Muawiyah membaca ayat di surat Hud, ayat 15. Ya. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang pengen kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami, kata Allah, akan kasih semuanya, amalan mereka itu dikasih semuanya fiha, di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan di dunia mereka nggak bakal merugi. Pengen dunia sama Allah dikasih semuanya tuh, dunia ambil. Tapi nanti pas di akhirat mereka jadi ahli neraka, wal iyadzubillah. Ya. Jadi hati-hati sama ikhlas. Dan kalau ada seorang penuntut ilmu yang ikhlas, luar biasa. Luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ahli langit dan ahli bumi untuk beristighfar untuk penuntut ilmu ini. Muallimin nasil khair. Kata Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, wa ahlas samawat, dan semua penduduk langit, wa ahlal ardi, dan semua penduduk bumi, wa hatta namlah fi juhriha, sampai semut di lubangnya, wa hattal hut, sampai ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semuanya meminta ampun, bersalawat kepada Allah, beristighfar untuk para pengajar kebaikan para manusia. Antum seorang pengajar kebaikan para manusia, nih antum lagi jogging, pahala mereka, istighfar mereka nyampe kan. Antum lagi duduk, lagi tidur, istighfar mereka semuanya di muka bumi ini, di langit semuanya beristighfar untuk antum. Bayangin kalau antum bisa mendengar istighfar mereka, gimana? Kuat apa enggak? Mungkin antum nangis setiap hari ya. Tapi sangat luar biasa keutamaan seorang penuntut ilmu. Ya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya adalah, saya bukan seorang alim. Terus gimana dong nggak dapat pahala jariah ilmu? Jawabannya bisa. Dengan apa? Dengan menge-share ilmu. Atau sebagai orang yang ikut serta dalam acara ilmu tersebut, dalam terdirinya, suksesnya ilmu tersebut diadakan. Bisa jadi antum ikut di, misalnya antum jadi panitia daurah misalnya, atau panitia kajian, atau apapun itu. Atau antum sedekah handphone misalnya, atau sedekah kamera, sedekah apapun, antum dapat pahala orang-orang muallimin nasil khair. Dan antum dapat keutamaan sholawatnya para ahli langit dan ahli bumi. Semuanya. Atau antum menge-share ilmu, akan tapi dengan syarat ya. Zaman sekarang nih luar biasa. Antum live streaming nih, yang nonton bisa 100, 200. Ngedatengin 100, 200 orang itu kan susahnya luar biasa. Bahkan Imam Ahmad yang hadir berapa orang? 5.000. Dan itu udah luar biasa. Sepanjang tahun, sepanjang sejarah Imam Ahmad 5.000 orang yang hadir. Zaman sekarang yang nonton bisa 90.000, 100.000. Wah, luar biasa itu. Kita nggak tahu berapa orang yang dapat hidayah karena sebab kita. Akan tetapi, karena ilmu ini sangat luas, sangat banyak kita dapetin, mudah juga. Syubhat juga mudah didapetin. Antum nggak boleh sembarangan nge-share hoax ya. Pokoknya satu aja syaratnya, kalau antum mau nge-share sesuatu, antum harus tahu ini dari mana hadisnya. Ada footnote-nya nggak? Hadisnya sahih nggak? Atau dari orang terpercaya. Antum kalau dapat suatu kabar kan bawaannya, waduh ini harus tahu, semua kaum muslimin di-share di grup, semuanya tahu. Padahal itu hoax. Dan ketika ditegur itu hoax, nggak terima, kurang ajar menegur anak hoax. Padahal ente nge-share di grup. Gimana caranya? Antum tanya ke seorang alim yang antum percaya, afwan, apakah benar ini kabarnya? Oh betul, benar hadisnya seperti ini, antum share seperti itu. Atau yang punya akun-akun dakwah ya, akun sosmed dakwah, antum harus tahu dulu hadisnya dari mana. Atau antum bisa ngambil dari ulama yang terpercaya.
biar nggak salah. Kalau antum salah nge-share, antum niatnya pengen mengharumkan agama, antum malah menghancurkan agama. Malah nama agama jelek, banyak kebid'ahan yang tersebar karena sebab antum, wal'iyadzubillah. Nah, udah waktu azan? Belum ya? Jam berapa? 3 menit lagi. Tape. Nah, jadi zaman sekarang ini nggak ada. Antum kalau mau nuntut ilmu pun bisa. Menuntut ilmu bisa. Ana sering ditanya, gimana caranya orang yang umurnya 40 tahun ke atas nuntut ilmu? Ya nuntut ilmu. Gimana caranya? Kalau dia nanya cara berarti ya bangun pagi, terus belajar, begitu. Kalau dia tanya, apakah mungkin? Ya jelas mungkin. Di zaman yang kayak gini, yang antum buka apapun itu ulama ada. Di playlist ada. Akun Masjid Al-Istiqomah ada. Antum lihat di situ di YouTube. Kalau ada yang bilang nggak mungkin, antum hidup di mana? Di bulan apa di bumi? Kalau selama antum di bumi dan sebelum kiamat, insya Allah akses untuk menuntut ilmu kebuka besar. Dan nggak usah malu. Walaupun 40 tahun ke atas, antum lagi nggak berlomba sama siapa-siapa. Bisa, iya, mungkin jasad 40 tahun ke atas, tapi dari segi keilmuan, antum bisa jadi masih balita. Jadi nggak usah malu untuk belajar dari dasar. Kalau ada kajian tentang fikih 4 madhab baru hadir dia. Padahal belum pernah belajar sebelumnya fikih yang 4 madhab berarti bingung, keliengan. Ketika ditanya sama orang, apa hukumnya ini? Oh, itu ada 2 pendapat ulama. Apa hukumnya ini? Oh, ada 2 pendapat. Semuanya 2 pendapat. Nggak tahu mana yang rojih, mana dalilnya yang benar. Karena malu untuk belajar, nggak usah malu. Nggak usah malu ngulang dari awal lagi, usul salasah lagi, ini lagi, hadis arba'in lagi ustadznya. Nggak apa-apa, datang. Karena beda guru, beda faidahnya, beda vibes-nya. Ya. Antum siapapun itu nggak usah meremehkan. Walaupun yang dibahas itu juga, hadisnya itu juga, tapi beda. Kalau disampaikan sama orang yang beda, faidahnya lebih besar. Ya. Jadi jangan malas-malas untuk nuntut ilmu, jamaah. Nuntut ilmu. Dan sebarkan kebaikan sebagai pahala jariah antum, ya. Karena kalau antum nuntut ilmu, luar biasa. Antum bisa memanage hati antum. Ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Taib. Setelah kita membahas tentang ilmun yuntafa'u bihi, sekarang kita membahas tentang waladun salihun yad'u lahu, yaitu seorang anak yang solih yang mendoakan untuknya. Ya, anak yang solih yang mendoakan untuknya. Ada suatu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang yang diadab di kuburnya, inna rajul la turfa'a darajatuhu fil jannah. Seseorang ketika lagi diazab, lagi dipecut sama malaikat, tahu-tahu pecutannya berhenti. Kata orang ini, anna li hadza, kok bisa begini? Kata malaikat yang mencut ini, inna waladaka istaghfaralak, atau di riwayat lain listighfari waladikalak, karena istighfarnya, minta ampunnya anakmu untukmu, maka azabnya berhenti. Ini juga berhenti, tinggal azan, ya. Tafadhal muadzin. Baik, bismillah, kita lanjutkan kembali. Ya, amalan yang bisa menolong kita di kubur yang terakhir adalah dari doanya anak soleh, ya. Tapi kalau ditanya dari 3 amalan ini yang paling afdol yang mana? Para ulama semua sepakat yang paling afdol adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang paling afdol. Ya, ketika antum nge-share ilmu, terus orang dapat hidayah karena sebab antum, itu yang paling afdol. Ya, kita membahas tentang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah yang jadi amalan jariah itu anak soleh kita aja, atau semua orang doa ke kita sampai ke kita doanya ketika kita wafat? Hah? Kira-kira kita nih, misalnya sekarang kita doain buat mayit siapapun itu, apakah nyampe? Bisa? Bisa, betul. Jadi ya walaupun sebenarnya doa itu nggak harus dari anak aja, akan tapi kita kalau lihat realita, yang paling banyak harusnya doain orang tua itu ya seorang anak. Tapi masalahnya di hadisnya itu apa? Waladun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh artinya anak yang sama orang tuanya dididik bahwa akhirat itu urusannya besar.
Kalau sekarang kita masih belum menyiapkan seorang anak yang kira-kira ini belum soleh nih, sekarang harus disiapkan. Karena kalau dia nggak soleh, nggak bisa nyampe doanya. Gimana nyampe doanya seorang anak yang nggak sholat misalnya? Atau anak yang na'udzubillah ke klub malam, ke diskotik. Atau anak yang na'udzubillah berzina, main perempuan dan sebagainya macamnya. Harus anak yang soleh. Kita sebagai orang tua sudah ngasih banyak di kehidupan buat anak. Tapi harus ada dong satu hadiah buat kita nanti ketika kita wafat, anak yang soleh. Biasanya kalau orang wali santri ya, masukkan anaknya ke pondok pesantren. Pengen jadi apa, Bu? Anaknya ada yang pengen jadi polisi, ada yang jadi muhandis, insinyur, ada yang pengen jadi akpol, ada yang pengen jadi apalagi dokter, banyak. Anak kasih pilihan satu lagi, pengen jadi anak soleh, betul ya? Oh iya betul. Coba dari semua itu pilih satu. Polisi segala macam, anak soleh pilih satu, milih yang mana? Anak soleh pasti, orang tua milihnya begitu pasti. Tapi keinginan juga harus disertai dengan ikhtiar. Harus berkorban tuh harus berkorban. Anak tuh heran sama sebagian ya, bukan semuanya, sama sebagian orang tua sekarang yang mereka punya keinginan anaknya soleh. Dan anaknya dimasukkan ke kutab ya, ke tempat madrasatul Quran atau ke pondok pesantren. Tapi seperti nggak ikhlas masukinnya. Seperti nggak tawakal sama Allah. 1 bulannya dikirim uangnya 3 juta. Anaknya bingung buat apa di pondok pesantren 3 juta. Akhirnya na'udzubillah kabur dari pondok, nanti beli sesuatu yang haram. Atau setiap hari ditelepon. Atau setiap hari dijenguk. Ini gimana tawakal ini? Lah kalau gini mah nggak usah, udah bawa aja ke rumah. Atau setiap hari minta difotoin. Anaknya lagi makan difotoin, mau mandi difotoin, semuanya difotoin. Lah ini nggak usah dibawa ke pondok ini. Kalau antum pengen anak antum jadi anak yang soleh, harus berkorban, harus tega, harus itu. Dan itu namanya kasih sayang. Itu hakikat dari kasih sayang itu. Bukan kasih sayang itu sesuatu yang bikin anak kita tersenyum terus. Sekali-kali anak kita nangis nggak apa-apa. Itu kasih sayang. Walaupun ya kita sebagai orang tua agak nggak tega lah. Ngeliat, ya Allah anak-anak begini. Nggak tega anak-anak nanti di sana makan apa ya. Mungkin di pondoknya ada makanan yang apa misalnya lauk yang kurang enak di dia. Oh iya selama ini dia nggak kuat makan teri. Aduh kalau ada lauk teri, biarin. Biar dia berjuang sama kehidupan sendiri. Nggak apa-apa. Itu kasih sayang itu. Justru kalau antum ngasih makanan tiap hari, ngejenguk tiap hari, ya bukan kasih sayang itu. Antum masih belum ikhlas namanya, dia berjuang di jalan Allah. Harus anak yang soleh. Gimana didikan yang benar? Lihat didikan Rasul SAW. Muru awladakum bis-salah wahum abna'u sab'in. Apa artinya? Perintahkan anak kalian sholat pas umur berapa? 7 tahun. Maksudnya apa perintahkan sholat? Artinya kasih tahu ini rukun sholat, ini pelajaran sholat, harus mau umur 7 tahun dibawa ke masjid untuk sholat, ngantuk, iya. Orang lain ngeliat ini kasihan amat, anak umur 7 tahun, palanya manggut-manggut, ini yang diajarin sama Rasulullah SAW. Nggak apa-apa, sakit, nggak tega, nggak apa-apa, bangunin, nggak apa-apa. Tapi gimana kebanyakan atau sebagian dari kita, aduh udahlah, ini di pondok udah biasa bangun jam 4 subuh, di rumah nggak apa-apa, sekali lah subuhnya jam 7 nggak apa-apa. Tapi kalau dibangunin sekolah nggak pernah telat. Woi ini jam 7 ini, bangun cepat. Oh nanti goib, nanti dialpa sama gurunya. Tapi kalau sholat nggak apa-apa. Itu seorang anak ngerekam itu gimana perilaku orang tuanya lebih mengutamakan sekolah daripada sholat. Antum jangan ngeluh dulu anak saya bla bla bla. Lo dulunya antum kayak gitu. Kan anak-anak kecil kayak gitu kan pengennya mencontoh, mengkopi. 7 tahun disuruh sholat tuh. Sakit lah kata orang tua ngelihat anak lagi ngantuk-ngantuknya. Ada seorang ibu bilang, Ustaz, anak nggak bisa bangunin anak-anak kalau buat sholat subuh ya.
Nggak enak, kasihan dia di pondok udah jam 3:30, kalau di rumah nggak apa-apa jam 6 aja. Ustadznya bilang, "Bu, kalau kebakaran gimana? Mau dibangunin?" "Oh ya, kebakaran mah dibangunin lah, Ustadz." "Loh, ini kebakaran di neraka nanti kalau nggak dibangunin subuh, Bu. Kan di neraka 70 kali lipat apinya." Diem ibunya. Lebih ngutamain sekolah, lebih ngutamain kebakaran di dunia. Dan itu kelihatan seorang anak tuh. Harus tega. Khalifah Mu'tasim ada dua saudaranya, Ma'mun sama Amin. Ini tiga-tiganya anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Mu'tasim itu terkenal benci sama madrasah Quran. Gedek sama orang tuanya karena tegas banget. Bahkan ada satu sahabatnya Mu'tasim, qadarullah lagi nggak hadir ya, sama abinya, sama Harun ar-Rasyid, ditanya, "Wahai Mu'tasim, kemana teman kamu yang biasa sama kamu?" Kata Mu'tasim, "Mata istaraha minal kutab." Dia udah mati, istirahat dari kutab. Kutab itu madrasah, tempat belajar Quran. Kata abinya, "Sampai segitunya ente benci kutab ya? Sampai ente memandang mati itu lebih ente senengin daripada datang ke madrasah Quran." Bahkan kata Mu'tasim, "Ad-darrabina hubbu Harun." Cintanya Harun itu membahayakan kami. Bikin mudorot. Cinta tapi, rahmat, kasih sayang tapi. Ya itu dulu. Tapi pas udah gedenya, ya mereka akan bersyukur sama orang tua mereka. Ana udah pernah kasih cerita di sini. Seorang anak kecil yang sekolah sampai jam 2 siang. Setelah jam 2 siang dibawa sama abinya ke kutab, ke madrasah Quran. Ini anak kecil perempuan, ngelihat teman-temannya pada main semua. Kok cuman abi anak aja yang mengkhususkan anak dengan siksaan ini? Pengen dong anak main bekel, main loncat tali gitu ya. Sampai berbulan-bulan udah ditahan itu rasa sakitnya. Itu si anak perempuan datengin ke abinya sambil nangis. "Wahai abi, abi sayang gak sih sama aku?" Gitu. "Aku bukannya anaknya abi. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Kenapa cuman aku bi yang disiksa datang ke madrasah Quran bi?" Nah, itu kalau seorang anak perempuan nangis, ya namanya ayah tuh pasti, wah udah kayak badai di hatinya, nggak kuat. Tapi sang ayah dikasih rizki sama Allah untuk tegar, biar didiemin sama ayahnya. Walaupun nggak tega, kalau ngomong bisa nangis ayah itu, tapi diem, ya nggak apa-apa. Datang aja besok, sabar gitu. Sampai akhirnya udah umur, ini SD ya, ini anak perempuan, ketika dia umur kelas 10 SMA, ini udah selesai 30 juz, si anak perempuan ini. Sama abinya dipanggil, "Fulanah sini. Ingat nggak pas dulu SD kelas 5, kamu datengin abi sambil nangis, bilang katanya kamu disiksa sama abi, nggak boleh main seperti seumuran kamu. Sekarang abi tanya, mana yang lebih dicintai, mana yang lebih baik menurut kamu? Quran yang ada di hati kamu, atau abi dulu membuat kamu boleh bermain?" Sekarang lihat teman-teman kamu nih, satu umur, tapi mereka semua nggak ada Quran di hatinya, nggak kayak kamu. Nah, kata si anak perempuan ini, "Jazakallahu min abin khairan." Semoga Allah membalas kebaikanmu wahai ayah. Rata-rata kayak gitu, anak kecil harus tega antum tinggalin mereka. Harus tega, ngelihat mereka nangis, sabar. Itu yang ana rasain ketika di pondok pesantren. Ana sampai sering bohong sama Umi Ana. "Halo Mi, Fahri ngelihat tuyul." Umi Ana bilang sabar. Umi Ana tahu ana bohong, pengen pulang nggak betah. "Halo Mi, semalam ada yang ketok-ketok, ada kuntilanak." Sabar. Umi Ana katanya sabar aja gitu. Tapi setelah lulus, ana lihat semua teman-teman ana yang nggak betah di sekolah dan keluar. Apa terjadi? Naudzubillah. Lebih baik anak disiksa dulu di pondok pesantren, dipecut, daripada anak keluar jadi begini kayak teman-teman anak yang nggak tahu ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi waladun salihun yad'ulah itu harus ada effortnya. Naudzubillah min dzalik, zaman sekarang seorang anak malah senang orang tuanya meninggal. Nggak semuanya. Ada. Kenapa? Dapat apa? Dapat warisan. Karena orang tuanya selama hidupnya jadi ATM, mesin ATM. "Mah," dengan nada yang imut, "tolong kirimin duit ya, 2 juta buat traktir teman-teman." Oke, siap dikirimin. Kirimin pizza 2 meter, oke, begitu.
Nggak ada perjuangan sama sekali. Dia harus berjuang, dia harus capek, harus sakit, harus bangun, harus tahan ngantuk. Ya, walaupun bukan berarti nggak boleh ya. Antum sebagai orang tua boleh lah ngirim. Misalnya ada buka bareng ya, buka puasa hari Kamis, antum yang anaknya di pondok kirimin lah buat makan teman-temannya boleh. Cuman jangan terlalu sering. Dan harus sesekali antum tolak kemauan dia. Mah mau ini nggak bisa, afwan nanti aja. Karena minggu ini kamu udah kemarin minta gitu. Jangan setiap hari dimintain terus mau aja. Gitu. Jadi harus antum capek ya, kasihan gitu ditahan sama mereka. Karena bayangin ya Rasulullah SAW ngasih bicara ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu Ibnu Abbas masih umur 7 tahun kalau nggak salah. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Bayangin anak 7 tahun. Antum bayangin ya, ini ada anak umur 7 tahun. Kelas berapa? 2 SD ya paling. Anak 2 SD bilang, "Nak sini. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dalam keadaan lapangmu, maka ketika engkau sedang sempit, Allah akan menjagamu. Apabila seluruh umat dari awal sampai akhir berkumpul ingin membahayakanmu, gak bisa kecuali atas izin Allah." Begitu sebaliknya. Bayangin, antum ngomong kayak gitu sama umur 7 tahun gimana? Anaknya, ini orang ngomong apa gitu kan, sambil ngemut permen gitu kan. Tapi apakah Ibnu Abbas itu bukan akalnya seperti akal balita, akal 7 tahun? Sama. Cuman kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Karena ini umur-umur justru ini. Walaupun dia nggak ngerti, dia bakal ingat terus perkataan ini. Sampai tua. Dia nggak ngerti, tapi nanti lama-kelamaan dia ngerti dan ingat nggak bisa dilupain. Mungkin antum tahu kalau ada anak yang atau orang dewasa yang punya trauma masa kecil. Kenapa? Padahal masa kecilnya dia nggak tahu ini bahaya nggak. Cuman dia punya trauma karena teringat terus keinget sampai tua. Bisa jadi pas masa kecil dia nggak tahu itu bahaya, api itu bahaya, tapi dia pegang api panas dan keinget terus sampai tua bahwa api itu panas dan dia takut megang api seperti itu. Jadi harus tega bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, agar anak kita menjadi anak yang soleh. Biar mau mendoakan kita. Udah belum kita menyiapkan mereka? Anda pernah sampaikan di khutbah di sini tentang bagaimana seorang anak kita mau nggak sih ngurus jenazah kita? Seorang anak mau nggak sih berbakti untuk terakhir kalinya sebelum kita istirahat lama di kubur? Kalau seandainya orang lain yang memandikan jenazah kita, kalau misalnya kita meninggal terus anak kita, tolong ini deh bayar orang suruh mandiin jenazah ayah saya. Orang lain mandi ini mah ya udah jenazah, nggak ada nyawanya. Tapi kalau anak kita, oh ini ayah saya nih, dibersihin, dia pelajari fikih jenazah, sunnah-sunnahnya begini, dirapihin. Kalau dikafani orang lain, jenazah, udah rutinitas anak ngafanin jenazah, ditali mati lah, tali sepatu lah, terserah. Tapi kalau seorang anak, disusun rapi-rapi, ini jenazah ayah saya, jenazah ibu saya. Kalau disolatin, orang lain, para jamaah sholat, tolong maafkan kesalahan-kesalahan sang jenazah, sang mayat. Kalau seorang anak, wahai para jamaah sholat, tolong maafkan dosa ayah saya, dosa ibu saya, kesalahan mereka berdua. Ayah, ibu. Kalau orang lain, mayat. Mustahil Allah nggak istijabah doa seorang anak yang soleh yang doain kita ketika lagi sholat, air matanya berderai, doa, nggak mungkin nggak jadi syafaat saja. Kalau orang lain, Allahumma gfirlahu warhamhu, mana lagi mayat sini sholat, Allahumma gfirlahu warhamhu, udah rutinitas. Kita lihat nih wajah anak kita sekarang, kira-kira dia mau nggak nih ngurus jenazah anak dulu, nanti pas kita anak sudah wafat. Agamanya mana? Nggak sholat, nggak, ya gimana? Harus diperhatikan, harus ditegain dari sekarang, biar nanti dia akan memberikan hadiah yang sangat kita inginkan, yaitu menjadi anak yang saleh. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.